Kampung sebelah ramenya minta ampun. Masalah hoak lah, masalah pilkada yang nggak bener lah. Apa bikin ayah pusing? Ini apa lagi nih? Hoak. Apa nih? Fitnah. Yang begini nih ayah nggak demen nih kalau kayak begini-gini nih. Nggak sehat. Kenapa ini begini-gini? Ayah nggak demen dah kalau kayak begini-gini. Waalaikumsalam, Ponisu. Kenapa marah-marah Bang Opik? Ayah kesel, Po. Tenang Bang, tenang. Kesel aja, Po. Kenapa Bang? Di kampung sebelah rame. Ah, Gara-gara pada ini ribut. ada apa nih Bang, nyampah gini Bang? Itu dia nih. Ada tulisan hoak. Fitnah di sini, di mana-mana. Di kampung ayah juga ada. Banyak ya Bang ya? Banyak, makanya ayah pusing nih. Ini siapa yang bisa ngejelasin Bang gini? Opik coba buka Facebook, Ah. coba buka Instagram, Apa lagi? coba buka Twitter, Terus? sampai pet Bang. Gitu? Banyak sekali Banyak? informasi yang ternyata berita bohong atau fitnah Oh, atau gitu? biasa kita sebut hoax nih Bang. Nah kadang-kadang Iya. informasi yang terkandung di berita bohong itu Aha. bernada provokatif nih Bang. Itu yang ayah nggak demen. Nah kebetulan di Menanti Jawara Jakarta malam ini kita Iya? akan membahas Hah? soal bagaimana nih menangkal kampanye hitam dan kecurangan yang ada nanti di Gitu. Pilkada putaran Setuju, kedua ayah. 19 April Itu nanti. perlu dibahas dari sekarang. Nah, supaya malam ada ini, solusinya. Malam ini Bang, Apa kita ya? akan kedatangan salah satu calon Jawara Jakarta nih Siapa? Bang. Siapa? Kita mau ngomongin soal Aha. hoax, Iya? kampanye hitam, Oh, gitu? sama celah kecurangan yang nanti harus ditutup di putaran kedua Bagus. nih Bang 19 April Perlu nanti. kita bahas ini. Tapi nanti kita beres-beres dulu nih Bang. Nih Iya. sambil kita beres-beres, Iya. saksikan kita informasi. Ada informasi buat pemirsa yang Oh, satu. boleh? Kita Silakan. saksikan sama-sama. Jelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta putaran 2, peta persaingan antara pasangan calon Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat dengan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semakin sengit. Adu strategi, visi dan misi dilakukan kedua pasangan calon. Namun ada nuansa yang kurang elok dalam pilkada ini. Kampanye hitam semakin merajalela akibat ulah sejumlah oknum. Salah satu kasus kampanye hitam adalah ditemukannya puluhan ribu brosur siap edar di kawasan Jakarta Barat yang menyudutkan salah satu paslon. Kebijakan baru penyelenggara pemilu dengan memperbolehkan pemilih tambahan tanpa harus membawa kartu keluarga cukup menunjukkan IKTP atau surat keterangan alias suket juga berpotensi membuka celah kecurangan. Padahal berdasarkan data, jumlah surat suara yang dikeluarkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap. Hal ini menyebabkan celah kecurangan semakin terbuka lebar jika ada penyalahgunaan surat suara. Ini menjadi peringatan bagi KPUD dan Bawaslu agar dapat mengusut kasus serupa dan menutup ruang gerak beredarnya kampanye hitam ke tengah masyarakat sehingga Pilkada DKI Jakarta dapat berjalan secara aman, adil, dan transparan. Nah itu dia Bang Opik. Kalau Iya. memang kita sebagai masyarakat Jakarta nih, masyarakat Jakarta kan katanya sudah cerdas. Benar. Dan banyak pemilih yang cenderung untuk realistis. Iya. Melihat kinerja, melihat suatu pasangan calon itu dari kinerja, Iya. kerja nyata dan sebagainya Istilah kan. kata harus pinter-pinter Iya nih. itu dia. Lihat dari ini, visi misi, visi-misinya. dari strategi, dari Benar. rekam jejak dan Iya, lain sebagainya. segala Nah kalau macamnya. misalnya Bang Opik nemu hoak-hoak kayak tadi Kayak tuh Bang. tadi tuh, yang Hoax-hoax ayah kayak tadi tuh cabut-cabut Bang. tuh. Boleh laporin ke KPU. Mesti dilaporin. Bawaslu. Benar. Boleh laporin ke polisi juga Bang. Oh gitu, sampai ke polisi juga? Bisa ya? Boleh, Oh, kirimin oke, oke. laporin ke polisi boleh. Nah kita malam ini sudah kedatangan salah satu Iya. Jawara Jakarta nih. Siapa? Calon nih? Iya dong Bang. Siapa? Penasaran ayah? Penasaran banget. Banget. Sudah ada Sandiaga Uno. Mana Bang Sandi? Mana nih Bang Sandi? Bang Sandi. Mana dia? Bang, Kayaknya lagi ngopi dulu. ini beneran Bang Sandi bukan?
Mana dia orangnya? Mana Bang Sandi? Ayah penasaran nih. Kayaknya ngopi dulu tadi Ngopi Bang. di mana? Di warung sebelah? depan kayaknya Bang. Nah ini Nantu dia. dia tuh. Waduh. Ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Ini dia nih jagoan kita nih Bang. Iya nih. Waduh. Halo Bang Sandi, apa kabar? Aduh, apa kabar Bang? Penonton. Jalan kaki ke Kawi-Kawi. Pulangnya sore, naik bendi. Ayah nggak nyangka ada calon jawara Betawi. Namanya Bang Anies dan Bang Sandi. Tunggu dulu Bang. Jangan Tunggu dibahas dulu Bang. Sebentar dulu. Bang sebentar Sandi. dulu. Lihat Pok Nisu jualan jamu. Waduh. Jamu diracik tak jemu-jemu. Asik Udah loh. lama Bang Opik gak ketemu sama Bang Sandi nih. Sekali ketemu, senyumnya terus menjamu. Wih. Dahsyat gak? Idih. Kenapa jadi Bang Opik yang ngerayu Bang Sandi, harusnya saya? Persoalannya apa? Kita udah lama gak ketemu sama Bang Sandi nih. Iya sih, terakhir Iya kan? ketemu kan Udah lama berapa bulan yang lalu 15 kan? Februari ya. Waktu putaran pertama. Iya, betul, Sekarang putaran putaran pertama. kedua gitu. Bang Sandi, Iya. kita mau nanya nih Bang, kalau misalnya menurut evaluasi Bang Sandi nih, di putaran pertama seperti apa sih Bang? Kita kan sekarang, apalagi sekarang kan banyak hoax. Terus untuk jelang putaran kedua ini, banyak masyarakat yang takut kalau jurang kecurangan nih bukannya dipersempit, bukannya ditutup, malah makin diperlebar. Boleh evaluasinya dari putaran pertama Bang Sandi? Boleh pantun dulu nggak nih? Oh boleh jawab. Oh, boleh. Yang tadi nih, Lupa pantun saya. ayah belum dijawab. Ya kan, udah lama sekali ketemu senyumnya terus menjamu. Dahsyat gak? Ayah mau denger jawabnya? Bang Opik, Siap. burung nuri terbangnya tinggi, Waduh, ngapain Bang? nyari makan di waktu pagi. Sadap. Terus apa Bang? Makanya Ae datang kemari Oh ya? Apa Bang? karena mau ketemu Bang Opik dan Pok Nisu lagi. Aduh, dahsyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rupanya masih kangen sama kita. Iya. Ya nggak penonton? Kangen juga sama pemirsa News TV Bang. Sama, kita juga kangen juga nih ya kan? Iya. Tadi Bang ngomong Sandi, mengenai potensi Putaran pertama. ya, kami mensyukuri Ya. bahwa kami mendapat amanah dari warga Jakarta untuk masuk ke putaran berikutnya. Dan alhamdulillah pesan-pesan kami yang kami sampaikan berkaitan dengan mempersatukan warga Jakarta, bagaimana kami juga ingin memberikan solusi bagi warga kebanyakan, mayoritas warga Jakarta susah mencari lapangan pekerjaan. Dengan program OKOC kita akan hadirkan lapangan pekerjaan buat warga Jakarta, pendidikan yang tuntas, berkualitas dan terjangkau melalui KJP Plus diterima oleh warga. Nah memang tadi disampaikan ada potensi kecurangan. Tuh. Dan kalau kita lihat dari evaluasi putaran pertama ada beberapa titik-titik yang memang harus kita berikan perhatian khusus. Ya. Karena terlihat ada beberapa anomali di mana suara kami itu di bawah 3% suara kami dan suaranya Sempat ada hilang suara Mas juga Agus ya? sempat hilang suara juga. Tapi sudahlah yang lalu-lalu, tapi kita pastikan nanti tanggal 19 April insya Allah kalau kita semua mengawal pemilu yang jujur, adil dan demokratis, insya Allah kita bisa menjemput gubernur Nah, baru. Bang Sandi, jelang putaran kedua, kita pengen dengar nih pandangan Bang Sandi terkait dengan maraknya kampanye hitam, hoax, apalagi di media sosial nih Bang. Dari mulai Facebook, Instagram, Twitter, Banyak Pet, tuh. semuanya. Banyak Hampir sekali semuanya. terkandung kampanye hitam yang bahasanya provokatif, kemudian mengandung fitnah dan lain sebagainya. Mengenai bahaya kecurangan dan juga bahaya kampanye hitam saat ini. Silakan Bang Sandi. Kami menghimbau Boleh kepada- maju Bang Sandi? Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, baik relawan kami maupun seluruh masyarakat Jakarta untuk berhati-hati, jangan cepat terprovokasi. Banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan untuk mendowngrade, mendegradasi pasangan Anies Sandi. Kami melihat bahwa seperti main bola, ini kita ceritanya udah leading 3-0 gitu. Terus di penghujung babak kedua, pihak lawan itu sudah bukan lagi mengincar bolanya, tapi sudah mengincar kakinya. Berarti ada sesuatu yang sangat ditakuti dan ini yang memang harus kita sama-sama sebagai penonton, wasit, betul-betul mengevaluasi. Marilah kita bermain bola dengan fair. Kita bermain dengan tentunya menjunjung tinggi sportivitas. Nah ini yang kami coba kepada warga semua untuk mengawal proses ini, apalagi hoax ya. Hoax ini kadang-kadang
cepat di-share tanpa dicek dulu validitasnya. Padahal kita tahu ada beberapa dokumen-dokumen yang itu tanda tangan saya aja jangankan mirip, nggak mirip sama sekali tapi diyakini sebagai dokumen yang berasal dari pihak kami. Jadi jangan percaya, jangan cepat terprovokasi, apalagi ada berita-berita bahwa kalau ganti gubernurnya KJP-nya akan di-stop, betul nggak? Nah itu kita katakan bahwa itu adalah hoax, yaitu adalah penghasutan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. KJP akan terus dilanjutkan, malah akan ditingkatkan. Insya Allah kalau Anies Sandi mendapat amanah. Juga ada lagi ya, KJS juga akan diteruskan, akan ditingkatkan dengan KJS Plus. PPSU pasukan oranye juga akan diteruskan. Malah ditambah jumlahnya, fasilitas dan juga kesejahteraan daripada pasukan oranye. Nah kita juga punya program-program. Nah caranya program-program kita ini ternyata diminati oleh warga. OKOC sekarang sudah lebih dari 5.000 peserta. Kita berharap bisa menembus angka 7.000 sampai 8.000 nanti di 19 April. Nah karena program-program kita ini sangat diminati, salah satu caranya untuk menantang kami atau mendegradasi adalah menyebarkan hoax-hoax. Jadi saya mohon kepada warga, masyarakat jangan terpengaruh, jangan terprovokasi, marilah kita bermain dengan cara yang elegan, yang jujur dan kita pastikan insya Allah nanti bahwa warga Jakarta bisa kita persatukan kembali. Amin. Amin. Nah Bang Sandi, kalau terkait dengan potensi kecurangan di Pilkada putaran kedua, kita lihat ada beberapa kecurangan di Pilkada putaran pertama 15 Februari lalu. Kemudian bagaimana nih cara untuk menutup celah kecurangan di Pilkada 19 April nanti Bang Sandi? Jadi kita sudah identifikasi ada beberapa TPS-TPS yang menurut informasi yang kami terima rawan karena terjadi anomali. Di mana disitulah dilihat total kurang lebih 200.000 suara. Di mana kami melihat bahwa nanti ke depan untuk menutup celah tersebut, relawan-relawan kami pusatkan nanti di titik-titik tersebut. Jangan sampai kita terintimidasi. Makanya kita perlu advokasi dari tim pengacara, dari hukum yang bisa hadir di TPS-TPS tersebut. Dan juga kita juga perlu hadir relawan-relawan yang bisa nanti mengawal prosesnya agar damai dan sejuk. Dan menggambarkan bahwa demokrasi Pancasila yang kita usung itu kan demokrasi yang mempersatukan. Jangan kita datang terus ada lagi intimidasi-intimidasi dari para pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah ini kita bilang bukan hanya 400 atau 500 TPS yang kita identifikasi sebagai TPS anomali, tapi di seluruh wilayah Jakarta. Jadi insya Allah kalau kita kawal dengan baik, seluruh mata memandang Indonesia dan bukan hanya Indonesia saja yang memandang Jakarta, tapi dunia juga melihat demokrasi yang ada di Jakarta. Mari kita jaga, jangan kita cederai demokrasi kita dan kita tampilkan demokrasi yang membanggakan untuk Indonesia. Oke baik, karena Jakarta adalah barometer politik nasional ya Bang ya. Jadi memang Pilgub atau Pilkada di Jakarta ini harus bisa memberikan contoh kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Benar. Dan pemirsa kami masih akan kembali lagi, nanti kita akan mengundang panelis untuk bertanya kepada Bang Sandiaga Uno terkait visi misi dan strateginya untuk Jakarta. Tetap bersama kami. Tetap bersama.